Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Deong Cekidot. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang dua lensa. Jadi lensa fix dan lensa tele. Soalnya di sini ada pertanyaan dari channel YouTube-nya Joe Bibo, kalau nggak salah menyebutkan namanya ya. Oke, jadi pertanyaannya, Kang bisa buatin video tentang alasan menggunakan lensa tele dan lensa fix. Jadi di sini Kang Jobibo juga menanyakan tentang kekurangan dan kelebihan dari dua lensa tersebut. Oke, jadi ini yang akan saya bahas sesuai pengalaman, karena memang dulu saya pernah dilema untuk memilih dua lensa ini antara lensa fix atau lensa tele. Mungkin bagi kalian juga yang baru menggunakan kamera dengan lensa kit dan ingin mengupgrade-nya, kalian tentunya juga akan bingung untuk memilih antara dua lensa ini, antara lensa fix atau lensa tele. Oke, jadi di sini saya akan bahas beberapa poin pentingnya saja bagi kalian yang akan membeli atau mengupgrade dua lensa atau dua pilihan lensa di antara lensa fix dan lensa tele. Oke, jadi langsung kita bahas saja poin yang paling penting untuk menentukan atau memilih lensa sesuai keinginan kalian, yaitu tujuan dari fotografi kalian. Oke, jadi tujuan atau style fotografi kalian ini mau arahnya kemana? Karena style fotografi juga sangat mempengaruhi dari segi style fotografi kalian. Oke, misalnya kalian ingin berkecimpungnya di dunia modeling, atau kalian lebih suka street fotografi ataupun foto-foto landscape. Hal ini memungkinkan kalian harus memilih atau mengupgrade lensa yang lebih ke arah wide atau lensa yang bisa mencakup semua area. Jadi itu sangat jelas untuk pemilihan lensanya, yaitu lensa wide, karena kita berada di style fotografinya style landscape, foto landscape. Nah, kemudian bagaimana jika kita berkecimpungnya di dunia modeling? Oke, jadi untuk kalian yang berkecimpung atau style fotografinya di dunia modeling, kalian juga bisa memilih lensa fix. Lensa fix yang 50 mm atau 35 mm itu juga bisa. Karena memang tidak bisa dipungkiri untuk style foto modeling atau foto-foto model kayak gitu, kita biasanya membutuhkan hasil foto yang tajam dan latar belakangnya bokeh. Mungkin semua fotografer juga menginginkan hasil foto yang seperti itu. Maka dipilihlah lensa fix, karena lensa fix bukaannya besar, dari 1,8 bahkan ada yang sampai 1,4. Oke, jadi itu adalah lensa yang style fotografinya lebih mengarah ke dunia modeling. Nah, lalu bagaimana dengan style foto street fotografi misalnya? Street fotografi bisa saja menggunakan lensa-lensa seperti lensa fix, karena lensa fix juga ada yang focal lensnya sampai 85 mm. Jadi lensa fix juga bisa digunakan untuk street fotografi. Namun kebanyakan fotografer profesional untuk pemilihan street fotografi ini menggunakan lensa tele. Bukan tanpa alasan kenapa banyak fotografer profesional banyak memilih atau banyak yang menggunakan lensa tele. Karena untuk street fotografi, lensa tele bisa diandalkan karena kita memang menginginkan hasil foto yang real dan benar-benar bahwa si orang itu tidak mengetahui bahwa orang itu sedang kita potret gitu. Jadi benar-benar natural hasilnya, karena memang si model juga tidak mengetahui bahwa dia itu sedang dipantau oleh kita. Jadi untuk style foto street fotografi itu kebanyakan
para fotografer profesional itu menggunakan lensa tele. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Untuk poin yang kedua yaitu budget. Jadi untuk poin yang kedua ini saya rasa sangat penting untuk menentukan kita mau upgrade ke mana, lensa fix atau lensa tele. Karena dari segi harga dua lensa ini memang sangat jauh-jauh berbeda. Oke, salah satu contohnya adalah lensa fix. Lensa fix di angka 2000-an atau harga 2000 kita sudah mendapatkan lensa yang mungkin banyak digunakan oleh fotografer profesional. Karena memang lensa fix yang standar itu yang banyak digunakan itu harganya kisaran 2000-an atau 2 juta rupiah. Dan itu sudah menghasilkan gambar yang baik, yang tajam, dan bokehnya juga dapat. Nah, sedangkan lensa tele untuk harganya itu bisa di atas 2000-an atau di atas 2 juta untuk lensa tele yang memang kualitasnya kualitas profesional. Tapi ada juga lensa tele yang di bawah 2 juta. Banyak mungkin brand-brand pihak ketiga yang menawarkan lebih rendah dari harga brand bawaannya. Ya misalkan Tamron gitu, Tamron 70-300 mm itu bisa lebih murah antara 1,5 jutaan, namun kualitas yang dihasilkan itu sangat jauh berbeda dengan lensa-lensa yang lensa tele yang memang harganya itu di atas 2000. Dan mungkin masih banyak lagi lensa pihak ketiga yang bahkan harganya lebih murah dari Tamron. Tapi ya saya sarankan jika kalian ingin membeli lensa tele, mending membeli yang mahalnya, yang asli. Jika brand Nikon ya Nikon, jika Canon ya Canon. Jadi masih mending yang satu brand. Oke, poin yang ketiga yang sangat penting adalah harus tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lensa fix atau lensa tele. Jadi memang banyak alasan untuk semua kalangan fotografer untuk memilih lensa fix, karena memang dari segi budget lebih murah dari lensa tele, dan keunggulan lensa fix yang bisa membuka focal lens lebih lebar dibanding lensa tele. Mungkin bukaan maksimal untuk lensa tele yang murah itu kisaran 3,5an atau bisa lebih tinggi dari itu. Sedangkan lensa fix itu bukaannya bisa 1,8 sampai 1,4. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Kalau untuk lensa fix memang tidak bisa zoom karena dia hanya menggunakan fokal tunggal. Jadi hanya bisa memainkan fokus saja, membuka lebar kecilnya bukaan dari lensa. Jadi kalau mau zoom in, zoom out, kalian terpaksa harus maju mundur karena memang di lensa fix ini tidak bisa zoom in, zoom out. Selanjutnya untuk kekurangan lensa tele, kebanyakan fotografer profesional mengeluhkan bahwa lensa tele itu berat dan bodi lensanya juga sangat besar. Jadi secara umumnya itu adalah kekurangan dari dua lensa tersebut, antara lensa fix dan lensa tele. Nah, jadi bagusan mana nih, lensa fix atau lensa tele? Nah, jadi kesimpulannya untuk semua lensa itu rata-rata ya memang bagus. Hanya saja mungkin kita yang tidak tahu style fotografi yang seperti apa yang akan kita terapkan. Jadi faktor yang paling penting untuk memilih lensa adalah tujuan style fotografi itu sendiri. Jadi jangan sampai kita salah memilih lensa. Misalnya ketika kita
hobi atau suka dengan style sport fotografi atau fotografi olahraga, kita tidak mungkin dong menggunakan lensa wide, karena kebanyakan dari fotografer profesional menggunakan lensa tele. Sebaliknya, ketika kita mempunyai style fotografi untuk modeling, tidak mungkin kita menggunakan lensa tele, karena itu akan sangat sulit untuk kita berkomunikasi dengan si model. Karena memang lensa tele itu jarak fotonya dari objek ke kita yang motonya itu sangat jauh, minimal 15 meter untuk focal lens yang 70 mm. Apalagi kita menggunakannya focal lens 300, itu sangat jauh. Jadi pada intinya kita harus tahu style fotografi sendiri itu apa. Apakah kalian lebih condong ke foto-foto modeling atau foto-foto produk? Apakah kalian lebih condong ke foto landscape atau foto-foto alam? Apakah style fotografi kalian lebih condong ke street fotografi atau spot fotografi? Itu sangat mempengaruhi untuk pemilihan lensa. Jadi jangan sampai kalian salah memilih lensa untuk style fotografi yang kalian lakukan. Oke, jadi itu saja sharing dari saya untuk cara pemilihan lensa antara lensa tele dan lensa fix. Semoga video ini bisa jadi referensi kalian dan bisa bermanfaat tentunya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jepret. Thank you.